Gelombang tinggi menghantam perairan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pagi. Akibatnya sejumlah warung di bibir pantai Widara Payung, Kecamatan Binangun, rusak tersapu ombak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap Wijonardi mengatakan, ketinggian gelombang di wilayah tersebut antara 3 hingga 4 meter. Gelombang tinggi mengakibatkan 5 warung rusak dan terbawa arus gelombang air laut dikarenakan dekat dengan bibir pantai, kata Wijonardi kepada wartawan. Selain itu, gelombang tinggi juga mengakibatkan banjir rob di kawasan pantai tersebut. Lebih lanjut Wijonardi mengatakan, gelombang tinggi juga terjadi di pantai lain. Namun, tidak sampai menimbulkan kerusakan. Berdasarkan hasil pemantauan BPBD di sejumlah pantai, ketinggian gelombang di perairan Cilacap rata-rata antara 1,5 meter hingga 4 meter. Untuk itu, Wijonardi mengimbau kepada masyarakat, terutama wisatawan dan pedagang di sekitar pantai agar selalu waspada. Selain di Cilacap, gelombang tinggi juga terjadi di perairan Kebumen. Diberitakan sebelumnya, ratusan warung di Pantai Suwuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, rusak akibat tersapu gelombang tinggi, pagi. Sebagian nelayan Kabupaten Cilacap mulai melaut menangkap ikan meskipun gelombang tinggi masih sering terjadi di Laut Selatan Jawa Tengah, kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono. Terutama nelayan-nelayan kecil yang perahunya berukuran 1-2 GT gross tonnage meskipun berangkat pagi dan pulang menjelang siang dengan hasil tangkapan berupa udang rebon, udang jarbung, dan udang krosok berkisar 10-20 kg, katanya di Cilacap. Ia mengakui saat sekarang sudah memasuki musim angin timur yang sebenarnya merupakan masa panen bagi nelayan Cilacap. Akan tetapi hingga saat sekarang, kata dia, belum banyak ikan yang bermunculan di Laut Selatan Jawa Tengah karena selain gelombang tinggi, arus laut cukup kencang. Oleh karena itu sebagian nelayan terutama yang kapalnya berukuran 5-20 GT belum berangkat melaut untuk mencari ikan. Kapal-kapal berukuran 5-20 GT biasanya digunakan nelayan untuk mencari ikan layur. Namun, sampai sekarang ikan layur belum muncul kembali, sehingga nelayan penangkap layur belum melaut, katanya. Sarjono mengakui jika ikan layur sempat muncul di Laut Selatan Jawa Tengah meskipun belum banyak, namun kembali menghilang akibat arus yang cukup kencang. Sementara untuk kapal-kapal berukuran di atas 20 GT, kata dia, sebagian besar sudah mulai melaut serta mendapatkan tangkapan berupa ikan tuna, cakalang, cumi-cumi, dan beberapa jenis ikan lainnya meskipun belum banyak. Ia mengharapkan kondisi cuaca pada puncak musim angin timuran tahun ini segera kondusif, sehingga nelayan Cilacap bisa mendapatkan hasil tangkapan secara maksimal. Dalam beberapa waktu terakhir cuaca kadang kondusif selama 3 hari, selanjutnya kembali tidak bersahabat, katanya. Disinggung mengenai keikutsertaan nelayan di Kabupaten Cilacap dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Sarjono mengatakan hingga saat sekarang sudah lebih dari 5.000 nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada ribuan, mungkin sekarang sudah lebih dari 5.000 nelayan. Kami berharap dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar nelayan terlindungi, katanya. Hingga masyarakat di perairan selatan Cilacap hingga Pangandaran diharapkan waspada terhadap kemungkinan gelombang sangat tinggi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung mengumumkan peluang gelombang sangat tinggi di beberapa perairan di Indonesia. Gelombang sangat tinggi berkisar 4 sampai dengan 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Cilacap, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Pemberitahuan itu disampaikan Prakirawan Adnan Dendi. Karena gelombang sangat tinggi tersebut, BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Apalagi, sebut rilis dari BMKG, kecepatan angin di Indonesia bagian utara mencapai 5 sampai dengan 20 knot. Sedangkan di bagian selatan kecepatan angin 5 sampai dengan 25 knot. Keadaan kecepatan angin dan tinggi gelombang ini berisiko tinggi pada perahu nelayan jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Juga untuk kapal tongkang jika kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Selain itu, untuk kapal feri akan berisiko kalau kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.
Sedangkan untuk kapal berukuran besar seperti halnya kapal kargo atau kapal pesiar akan berisiko tinggi jika angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. BMKG juga mengimbau masyarakat yang tinggal beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di Jateng Selatan selama 2 hari. Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Teguh Wardoyo mengatakan kondisi gelombang Laut Selatan Jawa Barat hingga daerah istimewa Yogyakarta masih berpotensi terjadi meskipun tidak setinggi beberapa pekan sebelumnya yang sempat mencapai kisaran 4-6 meter atau masuk kategori sangat tinggi. Peringatan dini gelombang tinggi berlaku untuk wilayah perairan selatan Jabar, perairan selatan Jateng, perairan selatan DIY, serta Samudera Hindia Selatan Jabar, Samudera Hindia Selatan Jateng, dan Samudera Hindia Selatan DIY. Tinggi gelombang di perairan selatan Jabar DIY maupun Samudera Hindia Selatan Jabar DIY berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter dan masuk kategori tinggi, katanya di Cilacap. Menurut dia, peningkatan tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5-25 knot. Dalam hal ini, kata dia, tiupan angin yang cenderung searah berpotensi mengakibatkan terjadinya peningkatan tinggi gelombang. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Sabang, perairan barat Lampung, Laut Selatan Jateng, Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Terkait dengan hal itu, dia mengimbau kepada seluruh pengguna jasa kelautan untuk mewaspadai risiko gelombang tinggi terhadap pelayaran.